Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Renaldi, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya bertugas mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 13. Di mana materi dari kelompok kami yaitu berjudul Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah. Kelompok kami, kelompok 13, terdiri dari 4 orang, yaitu Alan Renaldi, saya sendiri, Muhammad Yusuf, Restu Fadila Akbar, dan Muhammad Aldo. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu langsung kita ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Mana kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Atau pengertian kepemimpinan ini bisa diartikan juga secara singkat atau dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di mana hal ini yang dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Tri Supriyanto pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kepemimpinan. Secara umum atau pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut seorang ahli yang bernama Sondang SP Siagian tahun 1999, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi ada 5 fungsi kepemimpinan menurut dari Sondang SP Siagian. Di mana di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari kelima poin-poin pengertian kepemimpinan menurut Sondang SP Siagian. Yang pertama yaitu pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif di sini dimaksudkan adalah supaya hal yang dilakukan melalui proses komunikasi, interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi dalam organisasi sangat diperlukan, begitu juga dengan fungsi kepemimpinan. Dengan komunikator yang efektif dan komunikasi yang lancar, maka tujuan dari fungsi kepemimpinan tadi bisa lebih cepat dicapai atau bisa dicapai lebih maksimal. Yang keempat yaitu pimpinan sebagai mediator. Seperti yang kita tahu, dalam kegiatan organisasi selalu ada dan pasti ada situasi di mana akan terjadinya konflik. Disinilah kita memerlukan fungsi kepemimpinan sebagai mediator agar bisa difokuskan pada hal mediasi supaya bisa mencegah atau menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang
Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah di masing-masing tempat atau masing-masing individu yang menjabat sebagai kepala sekolah pasti memiliki keyakinan dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Gaya kepemimpinan kepala sekolah terdapat banyak sekali, di mana di sini kita akan membahas gaya-gaya kepemimpinan tersebut. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin yang direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran anak buah dan merencanakan semuanya. Di mana yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan otokratis adalah pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anak buah atau bawahannya di tempat ia menjabat. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan sendirinya. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya ketaatan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, di mana dalam pengambilan keputusan atau tindakan, maka anggota dari sekolah ataupun lembaga tempat kepala sekolah ini bekerja, jika menganut gaya kepemimpinan laissez-faire, maka dituntut untuk mengambil inisiatif sendiri dalam berbagai hal atau keputusan. Yang berikutnya yaitu gaya kepemimpinan karismatis. Gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan otoriter. Seperti yang kita tahu, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Artinya di sini, kepala sekolah jika memimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter, maka segala sesuatu dalam kendali penuh kepala sekolah. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan militeristik. Berikutnya, gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya, di mana banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Berikutnya, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Berikutnya, gaya kepemimpinan administratif. Gaya ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Berikutnya, gaya kepemimpinan administratif. Gaya ini akan terkesan kurang inovatif. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan
analitis atau analytical, di mana gaya kepemimpinan ini mempunyai makna. Dalam gaya kepemimpinan, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Berikutnya, gaya kepemimpinan asertif. Di sini memiliki arti gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki gerakan atau perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Gaya kepemimpinan yang berikutnya yaitu intrapreneur, di mana gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan dan kerjasama. Gaya kepemimpinan intrapreneur biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi, di mana dalam menargetkan sesuatu biasanya akan ada target-target yang tinggi atau biasanya target yang lebih maksimal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan visioner, di mana gaya ini memiliki arti kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Baik, itu tadi gaya kepemimpinan kepala sekolah yang telah saya jelaskan, di mana terdapat 16 gaya kepemimpinan dalam memimpin sekolah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih. Dan saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi saya. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.